Observation particle form test. Syarat kelulusan partikel itu kurang lebih dari 10 mikrometer, tidak lebih dari 6.000 partikel per wadah, dan partikel tidak lebih dari lebih banyak dari 25 mikrometer, tidak lebih dari 600 partikel per wadah. Selanjutnya ada uji pirogen, yaitu tujuannya untuk mendeteksi adanya endotoksin atau pirogen yang berasal dari dinding sel bakteri gram negatif. Endotoksin dapat menyebabkan reaksi demam jika masuk ke dalam aliran darah. Cara kerjanya yaitu pada uji ini menggunakan reaksi LAL yang diekstraksi dari kepiting tangkal kuda. Sampel sediaan dicampur dengan reaksi LAL jika adanya endotoksin. Akan terjadi reaksi yang harus diamati, yaitu metode gel hot terbentuk gumpalan, metode turbidimetri timbulnya kekerukan, metode krogenik itu timbul warna. Prinsipnya endotoksin akan mengatalisis aktivitas enzim prokoagulan dalam LAL. Syaratnya yaitu endotoksin tidak lebih dari 35 unit endotoksin FV per mili injeksi asam DSA. Sekian dari kelompok. Dia cuma dimuatkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 ya? Kelompok 2? 3. Oke, asam tranix sama. Oke, masih asam tranix sama digunakan untuk apa ya? Untuk menghambat pembekuan darah itu menjadi lisis. Sekitar itu, jadi di dalam tubuh itu ada yang namanya fibrin atau pembekuan darah. Namun di dalam tubuh juga ada yang namanya sistem fibrinolisis. Nah, misalnya gini, ada luka. Nah, terus bisa luka operasi, terus membeku darahnya, akan ada fibrin, lalu ada sistem fibrinolisis. Nah, tapi ternyata luka tersebut belum sepenuhnya sembuh, Ibu. Jadi masih bisa terjadi pendarahan. Nah, injeksi tranexaminan ini akan mengikat fibrin tersebut agar tidak terjadinya pendarahan. Yang mencegah lisisnya fibrin dan mengurangi pendarahan. Jadi tetap stabil darahnya. Ya, kalau dari kelas pagi tadi kayaknya 2 kelas, yang 3 kelas 3 ini yang paling bagus penjelasan terkait asam tranexamatnya. Karena kalau kelas sebelumnya tuh parah banget, nggak tahu apa yang dijelasin. Nah, karena kalian tahu di mana tadi mekanisme dengan penggunaan kenapa sih pakai injeksi asam tranexamat. Oke, sekarang kita ke formula. Oke, dari segi farmakologi waktu. Nah, sekarang di formulanya. Nah, di formula asam tranexamat kan? Iya benar tadi. Nah, kamu pakai air sama nitrogen. Gimana kelarutan asam tranexamat? Dia harus dalam air. Gimana kelarutannya? Nggak usah lihat PPT ini dong, kan udah belajar, ngapain dibuka? Cuma baca doang, saya cuma mau nanya-nanya sekarang ini. Larut dalam air. Terus bahan yang lain pH-nya si tranexamat ini berapa? Hah? 6,5 sampai 8. Masa? Oke, terus apa guna gas nitrogen? Gunanya itu karena tranexamic acid itu kan mudah teroksidasi oleh oksigen, sehingga selama proses penyimpanan